Oke, bismillah. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf, karena ini Zoom-nya gratisan, cuma bisa 40-an menit. Kalian yang mau lanjut ke PJJ berikutnya kami persilahkan. Yang masih mau tetap di channel ini, ya tetap silakan dinimak. Kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Saya percepat aja nanti banyak cek. Ya, biar nggak sepaneng juga sih. Ini harus admit. Ini dengan nggak usah admit itu ada nggak sih, Pak? Kalau masuk gitu loh. Kalau Zoom berbayar ini ya. Kalau Zoom berbayar itu nggak usah admit gitu. Nomor 6, kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara tentang grafik persamaan garis singgung dari sebuah kurva ya. Jadi turunan pertamanya kita gunakan untuk mencari gradien dari grafik tersebut. Gradien dari persamaan garis singgung grafik tersebut. Nah, kemudian ada soal pengembangannya mencari persamaan garis atau persamaan garis singgungnya. Di nomor 6 dan seterusnya ini kita bicara tentang fungsi naik turun ya. Jadi kita akan gunakan turunan untuk mencari daerah di mana fungsi itu naik dan daerah di mana fungsi itu turun. Oke, share screen dulu. Ini ya fungsi naik turun. Pertama, yang kita bisa lakukan pertama adalah kita cari turunannya dulu, ya. Kemudian sama dengan kanal, kita akan dapatkan titik di mana fungsi tersebut mengalami perubahan kondisi. Turunan pertamanya disama dengan kanal, kita akan dapatkan titik di mana fungsi tersebut mengalami perubahan kondisi. Perubahan kondisinya seperti apa? Ya, mari kita simak ya. Turunan pertamanya dulu. Ayo, yang sudah gabung ya, harus siap ditanya ya. Turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat min 9x tambah 15 berapa? 3x kuadrat min 6x min 9 Oke, 3x kuadrat. min 6x Iya. Min 6x min 9. min 9. Ini kita sama dengan kan 0 ya. Sama dengan kan 0. Kita bisa sederhanakan dulu ya. Bagi 3 semua. Ini 3 ini. Dan kita faktorkan. X min berapa? 3. X min 3 dikali X plus 3. 1 dong. Plus 3 nanti jadi 9 dong. Iya kan? Iya. Nah, oke. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3 atau X sama sama dengan dengan min negatif 1. 1. Nah, kita punya daerah ya yang dibatasi oleh dua titik ini gitu ya. Saya coba gambarkan. Ini ada negatif 1, karena negatif 1 lebih kecil dari 3, kita taruh sebelah kiri dan 3 ini. Nah, saya gambar aja. Ya, baik. Begini. Oke. Nah, ada berapa daerah? Dengan satu pembatas kita bisa buat dua daerah, ya kan? Tembok itu bisa membagi tembok di sebuah ruangan kan bisa membagi dalam dan luar gitu ya. Jadi dua daerah. Kalau ada dua pembatas kita bisa membagi dia menjadi tiga daerah ya. Ini juga sebelah kanan 3 antara negatif 1 sampai 3, di sebelah kiri negatif 1. Nah, untuk menentukan tanda dari tiap daerah sebenarnya kita substitusi ya. Kita substitusi ya anggota di masing-masing daerah ya. Misal di sini ada 4. Kita substitusi ke sini. 4 kuadrat kurangi 2 kali 4 kurang 3. 16 kurangi 8 kurang 3 positif. Kemudian di sini antara negatif 1 sampai 3 kita bisa ambil 0 ya. 0 dikurangi 2 kali 0 kurangi 1 negatif. Negatif. Dan di sini kita bisa ambil angka negatif 2 misalnya. Negatif 2 kuadrat 4 dikurangi 2 kali negatif 2 4 juga. 4 kali tambah 4 8 kurangi 3 5 positif ya. Di positif, negatif, positif kita cek dari masing-masing titik yang ada di daerah-daerah tersebut. Kita ambil titik yang mudah saja.
hapus gitu bisa ya. Atau kalian juga bisa lihat ini, koefisien dari X kuadrat di sini positif. Berarti tandanya di sini positif, negatif, positif. Itu saja. Saya. Nah, lah turunnya di mana? Lah, kalian lihat, kalau di sini positif berarti fungsinya naik. Ya, fungsinya naik. Kemudian kalau negatif berarti turun. Positif lagi berarti naik lagi. Gitu saudara-saudara. Lah, lah. Titik di mana dia naik terus turun. Kalau setelah naik terus turun ya. Setelah naik terus turun, berarti dia mencapai minimum atau maksimum? Naik terus turun. Berarti dia mencapai puncak Maksimum. maksimum. Ya, berarti di X sama dengan negatif 1 ini maksimum. Sedangkan di X sama dengan 3 dia minimum. Itu ya. Tapi di sini yang ditanyakan kan cuma fungsi turunnya gimana. Turunnya gimana? Jawabannya turun di negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. Itu doang. Ya. Kalau ditanya turunnya gimana ya cuma itu ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan di mana dia mengalami titik maksimum minimum, kita lihat ini tandanya. Kalau setelah naik terus turun berarti dia maksimum. Kalau setelah turun terus naik berarti dia minimum. Ya, Pak, nanti kalau ada yang itu naik lagi gimana? Nah, nanti kita sebut itu sebagai titik belok. Ya, kalau ini titik balik ya. Balik itu kan ada perubahan ya. Nah, naik terus turun kan balik ya. Setelah naik dari bawah kemudian naik ke atas terus balik ke bawah gitu loh. Nah, itu kan titik balik ke maksimum. Nah, setelah turun ya dari atas ke bawah ya, kemudian naik lagi ke atas ya kan balik ke atas gitu. Jadi titik balik minimum. Kalau nanti setelah naik kok naik lagi, nah itu sebenarnya titik belok ya. Dia cuma berbelok. Nanti kita akan lihat itu dengan turunan kedua juga. Jadi di situ ada ketekungan gitu. Wah, nantilah nanti. Nah, menarik ya kalau itu. Oke, kita lanjutkan dulu nomor berikutnya, nomor 7. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, muridnya pintar-pintar. Oke, kita lanjutkan di nomor 7. Fungsi G naik. Nah, sama ya. Sama persis ya. Persis ya. Apa yang kita cari pertama? Halo? Turunan. Turunan ya, turunan. Kan pembahasan turunan. Tarik turunannya disama dengan kan? Disama dengan kan? Disama dengan kan? 0. Ini kalau kita berikan istilah namanya mencari titik stasioner gitu. Saya nggak suka istilah-istilah segitu sebenarnya ya. Cuma ya kalau perlu ya diberikan. Mencari titik stasioner, titik apakah itu titik balik atau titik belok, titik stasioner, titik di mana dia mengalami perubahan. Ya, pasti ada juga dalam hidup kalian ya titik di mana kalian mengalami perubahan. Ya, mengalami yang tadinya itu gabut, itu nggak ada kerjaan, terus mulai berubah, rajin gitu ya. Setelah rajin itu capek, males gitu. Itu ada mungkin titik perubahan itu kan ada yang naik. Orang kadang naik, kadang turun juga ya. Dan jangan salahkan orang males ya. Orang males itu efisien ya. Ya. Orang yang males jalan akhirnya buat sepeda kan jadi efisien. Orang yang males naik tangga akhirnya buat eskalator ya kan efisien. Orang yang malas teriak-teriak akhirnya buat speaker kan ya efisien kan. Ya, kalau kalian malas juga saya nggak salahkan ya. Mungkin kalian akan menemukan sesuatu yang efisien lagi. Oke, turunannya apa ini? Ini G ya, bukan F ya. Turunannya apa? 3x kuadrat 3x kuadrat plus 12x ya plus 12x plus 9. 9 sama dengan 0. Kemudian kita apa kan? Ganakan dulu bisa ya. Di 3, 3 ini 4 ini 3. Kemudian difaktorkan
Kan jadi berapa? X. Ya, 3. X plus 1. X plus 1, X plus 3. 3. Sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan Min 3 atau min negatif 1 atau X-nya sama dengan negatif 3. Oke. Nah, kemudian kita itu ya tadi ya, kita buat daerahnya dulu. Kita buat daerahnya ada negatif 1 dulu atau negatif 3 dulu? negatif 3. Ya, negatif 3 ya, karena lebih kecil ditaruh sebelah kiri. Kemudian kita buat garisnya. Ya, ini garisnya. Tandanya gimana ini? Dari sebelah kiri ya, tandanya dari sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini koefisien dari X kuadrat positif atau negatif? Positif. Positif. Koefisiennya positif, berarti di sini positif. Di sini negatif. Ini positif ya. Nah, kalau tidak percaya dicek aja ya. Di sebelah kiri negatif 1 kan kita punya 0 ya. 0, 0. 0 tambah 3 positif gitu ya. Di antara negatif 1 sampai negatif 3 ada negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali negatif 2 negatif 8. 4 kurangi 8 negatif 4 ditambah 3 negatif 1 negatif ya. Sebelah kiri di negatif 3 kita punya negatif 4. Negatif 4 kuadrat 16 ditambah 4 kali negatif 4 negatif 16 0 ya. Ditambah 3 positif ya. Oke. Berarti dia naik di interval berapa? Naik di X kurang dari iya negatif 3 ya. Iya ini naik ya. Kalau positif itu naik ya. Kalau negatif itu turun gitu loh. Nah ini turun. Nah, X kurang dari negatif 3 atau ya X lebih besar dari min 1. ini atau ya harusnya atau bukan dan. Kalau dan itu harus dua-duanya dan nggak mungkin ada nilai X yang kurang dari negatif 3 dan lebih dari negatif 1. Jadi ini yang nulis ngantuk ya. Yang nulis soal ngantuk ini. Kan ada titik yang kurang dari negatif 3 dan lebih dari negatif 1 kan nggak ada. Harusnya atau ya. Jadi jawabnya dengan revisi atau gitu ya. Nomor berikutnya 8. Ini mulai pecah-pecahan ya. Sampai nanti 30 ya. Iya. Kuat ya. Ya nanti kita minum dulu gitu. Kuat. Ya insya Allah. Bismillah. Oke nomor berikutnya nomor 8. Masih sama ya. G naik pada selang berapa. Cuma di sini fungsinya agak rumit. Agak rumit. Kita tulis dulu G-nya ya. Karena Gx ini sama dengan apa ini? F1 min X. Nah, maka F-nya kita ganti. 1 min X. 2/3. Kemudian ini 1 min X dipangkatkan berapa? 3. Ya. Kemudian di sini dikurangi setengah. Ini dipangkatkan 2. Kemudian ini ada dikurangi 3 kali. Ini pangkatnya 1 ya. Nggak usah ditulis ya pangkatnya. Kemudian ditambah 6. Oke. Ini Gx ya. Kita mau cari fungsi naik turun. Caranya gimana tadi? Mau mencari fungsi naik turun gimana caranya? Apa yang kita lakukan pertama? Mencari titik stasioner. Titik stasioner ya. Mencari titik stasioner G aksen sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan dulu G aksen ya. Ya. Turunannya apa? Dari 2/3 1 min X pangkat 3.
Ingat, 3-nya turun dikalikan dengan 2/3 menjadi 2 ya. 2. Kemudian pangkatnya menjadi tinggal 2 ya. Ini paham? Oke, dikurangi. 2-nya turun dikalikan setengah jadi 1. Pangkatnya turun tinggal 1. Kemudian ini kan negatif 3 kali 1 negatif 3 itu kan turunannya 0 ya. Kemudian negatif 3 kali negatif 1 kan 3x ya. 3x turunannya 3 ya. Nah, kemudian 1/6 0 disama dengan 0. Oke. Kemudian kita uraikan dulu saja ini biar mudah dikerjakan ya. 2 ini dalam kurung 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat ya. Dikurangi 1 ditambah x ditambah 3. Mana? Ini kita kumpulkan ya. X menjadi 2x kuadrat. Ini ditambah 2 dikurangi 4x. Gini ya. Atau ini 2-nya tak pindah sini. Biar gini ya. 2 dikurang 4x ditambah 2x kuadrat. Kemudian dikurangi 1 tambah x tambah 3x. Sederhana kan? Dikumpulkan yang sama. 2x kuadrat saya taruh depan ya. Kemudian negatif 4x dan x menjadi negatif 3x. Kemudian ada 2, negatif 1, 3. 4 ya. 4 ini ya. 2x kuadrat, ini dengan ini negatif 3x, 2 negatif 1, 3 menjadi 4. Kita faktorkan. 2x dikurangi 1, x kurangi 2. Dengan kita cek. Benar nggak? Benar nggak sih? Salah ya? Salah nggak sih? Salah ya? Salah ya? 4. Faktornya gimana ini? Nomor berapa nih? 8. Ada hitungan yang salah nggak? Halo? Oh iya, ada yang salah ya. Di sini. Coba diperhatikan di sini. Turunan ini, kita turunkan ya nih. 3 turun. Kalikan 2/3 menjadi 2 ya. Kemudian ini, iya ini berkurang 1 pangkatnya. Tapi kita harus kalikan lagi karena ini berlaku aturan rantai. Harus dikalikan dengan 0 turunan kurangi 1. 1. Iya. Turunan dari 1 min x ya. Jadi 0 kali 0 kurangi 1. Ini juga sama yang di sini juga dikalikan dengan 0 kurang 1. Ya. Iya kan? Nah, sehingga ada koreksi dikit ya. Di sini menjadi negatif 2. Dan di sini menjadi positif. Ini ya. Ini dulu bisa dipahami. Jadi kita di sini berlaku aturan rantai, saudara. Aturan rantai. Ada aturan rantainya di sini ya. Jadi tadi 3-nya turun dikalikan 2/3. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Kemudian yang ada di dalam ini kita turunkan juga. Ya, aturan rantai kemudian kayak gitu ya. Turunan dari 1, 0. Turunan dari negatif x, negatif 1. Yang di sini juga sama. 2 kali negatif setengah kan negatif 1. Ya,
Ini 1 kurang X pangkatnya 1 dikalikan dengan turun yang ada di dalam. Ini 0 kurangi 1. Kalau yang ini tadi kan kita lakukan distribusi dulu ya. Negatif 3 kali 1 negatif 3 diturunkan 0. Negatif 3 kali negatif X kan 3X. Turunnya 3 gitu. Aman, yang di sini aman. Yang ini sekarang kita uraikan ya. Tadi ada fraksi. Ini jadi ini negatif ya. Sehingga ini negatif 2 ditambah 4 dikurangi 2x kuadrat. Gini ya. Ini positif, ini negatif. Negatif 2x kuadrat, kemudian 4x kurangi ini negatif, jadi positif 3x ya. Terus negatif 2 tambah 1 negatif 1 tambah 3 2. Nah ini akhirnya di sini ya, cuma beda 1 angka sama tandanya ya. Kemudian kita faktorkan. Mau dikali negatif dulu boleh ya. Karena ini kan sama dengan dikali nggak akan mengubah tanda ya. Ini negatif, ini negatif. Nah ini kita bisa faktorkan menjadi ya ini kan. Jadi ini ya. Cuma di sini positif ya. 2x tambah 1, x kurangi 2. Kita, betul ya. Sehingga x-nya kita peroleh sama dengan negatif setengah. Negatif 1/2. Atau x-nya sama dengan 2. Kemudian baru kita gambar. Baru kita gambar daerahnya ya. Negatif setengah dan 2. Kita gambar dulu. Oh, kok kelipat. Ya, ini gambar. Gini. Tandanya gimana? Tandanya kita ambil dari sini. Atau kita masukkan ya enggak apa-apa. 3 masukkan di sini. Negatif. 18 kurangi 9. Masih positif ya. Masukkan ke yang mana? Kau masukkan ke yang mana? Yang ini ya, karena kita kan kita dapatkan angka negatif ini kan dari yang ini. Sama aja sebenarnya, sama aja. Terus 0, masukkan 0, 0 negatif. Terus kan berapa? Ya negatif 1 gitu. Positif ya. Sehingga dia naik di, oh enggak ada ya. Sebentar. Tadi benar tadi ya. Ini enggak boleh sembarangan itu kan ya. Dikalikan ini tadi ya. Ini yang kita pakai yang ini ya, yang sebelum dikalikan dengan negatif tadi ya. Di sini koefisiennya negatif, berarti sebelah kiri Negatif. iya negatif. Terus positif. Negatif. Naik di negatif setengah kurang dari X kurang dari 2. Jawaban yang E. Nomor 8 ya. Lanjut nomor 9. Ini ada pertanyaan dulu sampai sini. Mencari daerah positif negatifnya dari fungsi awal yang kita temukan ini ya. Bukan yang sudah kita berikan. Nomor 9 kalau tidak ada kita lanjut nomor 9. Mencari nilai maksimum ya. Mencari nilai maksimum ya sama dengan tadi. Nilai stasionernya dulu. Nomor 9.
Cari dulu f aksen x-nya. Kita sama dengan ke 0 ya. Turunan dari ini apa? Dari X pangkat 3/6, turunannya apa? 3x pangkat 2 min 6. 3x 3x pangkat 2/6 ya. Atau 3/6 x kuadrat. x kuadrat. Terus dikurangi 2 2. sama dengan 0. Nah, kalau kita apa ini? Kita kalikan dengan berapa? 6/3 gitu. Kalikan dengan 6/3. Ya. Kenapa dikali 6/3? Ya, supaya itu hilang 6/3-nya dulu. Sebelum difaktorkan. Kalikan 6/3. Ini kan jadi 1 ya. Tinggal x kuadrat. 6/3 itu kan 2 ya. Dikalikan 2 ini kan jadi 4. Gini kan sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi x min 2, x plus 2. Sama dengan 0. Hingga kita peroleh x sama dengan negatif 2, x sama dengan 2, atau x sama dengan 2. Nilai maksimum fungsi f berapa? Ya, sebenarnya kalian bisa mencari nilai maksimum dengan cara tadi ya. Kayak tadi. Nanti saya tak ajari cara lain juga ada. Nanti habis ini yang lebih mudah ya. Ini berarti negatif 2-nya sebelah kiri, 2-nya sebelah kanan ya. Nah, kemudian kita daerahnya kita gambar dulu. Jadi tandanya positif negatifnya gimana? Positif negatif positif atau negatif positif negatif? Sebelah kiri, sebelah kanan ini positif atau negatif? Sebelah kanan positif. Positif. Setengah? Negatif. Negatif. Sebelah kiri? Positif. Positif ya. Nah, berarti titik maksimum tadi apa? Artinya titik maksimum? Positif kan naik. Terus? Negatif. Yang negatif turun. Titik maksimumnya yang mana? Titik maksimumnya yang negatif 2 atau yang 2? Negatif 2. Negatif 2 ya. Berarti maksimum di X sama dengan negatif 2. Dan nilainya berapa? Nilainya berapa? Kalian bisa masukkan ya, F negatif 2. Masukkan ke fungsinya ini tadi. Ganti negatif 2. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 8/6. Dikurangi 2 kali 2 ditambah 3. Berapa ini? Ya, negatif 4/3. 4 tambah 3 ya berapa? 7 ya. Ya sekitar apa ini 5. Negatif 4/3 itu kan negatif 1/3 ya. 7 kurangi 1/3 itu ya 5. Masih sisa 2/3. Kalian bisa pakai pecahan penyamaan penyebut juga bisa. 5, 2/3. Bisa gini ya. Setelah melihat turunan pertama, ketemu titik stasionernya, kemudian dicari naik turunnya. Oh, yang titik maksimum yang setelah naik terus turun. Ya, ternyata di sama dengan negatif 2, masukkan ke F-nya negatif 2 ya. Nilainya 5, 2/3 yang B ya. Atau kalau mau praktisnya setelah kalian ketemu titik stasioner ini, kalian itu langsung masukkan aja ke ini, ke titik F-nya ya. Nanti akan ketemu yang ini pasti yang lebih besar daripada yang X negatif 2.
yang X sama dengan 2. Gitu, saudara. Satu nomor lagi. Rehat sejenak. Gitu. Nomor 10. Nomor 10. Oke, nilai maksimum dari ini sama ya. Berarti kita cari dulu apa? Yang kita cari? Mencari apa? Yang kita cari dulu apa? Titik stasioner. Mana turunan pertamanya sama dengan kita turunkan pertama dulu. Turunnya jadi apa itu? 3x kuadrat min plus x tambah 24 sama dengan kan 0. Kemudian kita bisa sederhanakan ini. Kita bagi 3 semuanya menjadi x kuadrat min 6x plus 8. Kan ya? Kan x min x plus 2 x plus 4 dengan 0 sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 4. Ya. Pak Guru. Ya, ya. Ukuran X min 2, Pak. Dan itu plus nih. Oh iya, ini nih min ya. Oh iya, sorry. Min ya. Oke, makasih. Jadi X-nya 2 atau X-nya 4 ya. Pada interval ini tapi 0 sampai 5. Ya, kalau tadi kan nggak ada ya, karena tadi kan negatif kan di luar interval ini. Ya, makasih. Nilai maksimum kita bisa tak lakukan tadi ya, kayak ini tadi. Atau kita langsung bisa ya. F2-nya berapa? F2 berapa sih? 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 9 kali 4, 36. Tambah 48. Kurang 18. Berapa ini? 30. Ya. Berapa? 20. 2 ya. Nah, 2. Terus F4. F4-nya 64. Terus 144. 96. Kurang 18. Negatif 2 ya. Iya kan? Ini sama ini kan 160. 160 kurang ini 16. 16 kurang 18 negatif 2. Oke ya. Jadi yang paling banyak mana? 2. Iya 2. Berarti maksimum di X sama dengan 2. Nilainya F2-nya sama dengan 2. Maksimumnya itu. Ya 2 itu. Ya. Jawabnya C. Oke. Sampai itu dulu saudara-saudari. Kita lihat sejenak. Kayak itu ya. Kayak apa sih? Kayak kita lihat sejenak itu apa Pak namanya? Ya sih. Kita lihat sejenak. Kayak di LSC. Stop dulu ya. Nanti kembali lagi ya.